kita berdoa dulu supaya belajar kita hari ini ya berkah, ya. Kita berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Ya. Jadi saya hari ini akan memberikan materi tentang pengenceran, ya, pengenceran. Dan saya share untuk materinya. Halo, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kita slideshow. Misalkan. Ya, materi saya hari ini hitung jumlah mikroba atau total plate count, ya. Total plate count atau jumlah hitung jumlah mikroba. Ya, di sini dengan metode pengenceran ya nantinya. Kenapa sih kita menghitung jumlah mikroba, ya? Atau apa tujuan dari hitung jumlah mikroba itu? Jadi jumlah mikroba itu kita ingin ketahui, ya, supaya kita mengetahui kualitas suatu bahan makanan atau suatu bahan gitu aja, bisa makanan, bisa bahan makanan atau apapun yang ingin kita hitung jumlah bakterinya. Nah, manfaat dari hitung jumlah bakteri ini supaya kita mengetahui kualitas suatu bahan, ya, kualitas suatu makanan atau bagaimana apakah dia tercemar oleh mikroba atau tidak. Ya. Nah, tujuannya kita ingin menghitung jumlah mikroba dari suatu sampel atau dari suatu bahan, ya, seperti itu. Sampelnya apapun, bisa misalnya ketuk, misalnya apa itu buah, atau mungkin katakanlah jajanan apapun, ya, yang cenderung sifatnya basah. Lalu kalau yang sifatnya kering, ya kemungkinan jajanan yang kering pun juga bisa dihitung jumlah bakterinya, tentunya karakter-karakter dari bakteri yang tahan terhadap kondisi kering, ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung jumlah bakteri ini, untuk mengetahui jumlah bakteri dari suatu bahan makanan atau sampel, maka kita lakukan pengenceran, ya. Nah, kenapa kita melakukan pengenceran? Karena dengan pengenceran itu kita akan mempermudah perhitungan mikroba pada suatu sampel, ya, dengan kita menggunakan media padat. Jadi kalau kita menghitung jumlah bakteri, kayaknya kalau secara mikroskopis itu nggak mungkin, ya. Kalau secara media cair itu ada dengan metode turbidimetri atau densitas, ya, densitas OD, ya, optical density, kekeruhan ada. Nah, kalau yang kita bisa lihat, ya, itu dengan menggunakan media padat. Jadi kita menghitung jumlah bakteri ini pada media padat biasanya, ya. Dengan cara sebelumnya kita melakukan pengenceran dulu. Kenapa kok dilakukan pengenceran? Karena kalau kita tidak lakukan pengenceran, kemungkinan kalau jumlah bakterinya banyak itu tidak bisa untuk dihitung. Maka untuk mempermudah perhitungan jumlah bakteri dalam satu bahan, di sini biasanya 1 gram atau 2 gram itu nanti akan terwakili, ya, seperti itu. Supaya bisa terwakili, maka sampel atau bahan itu harus dihomogenkan dulu, diratakan dulu, ya, seperti itu. Antara bagian luar dan bagian dalam, kita nggak tahu bakterinya ada di dalam atau di luar, maka harus kita homogenkan dulu. Ya, setelah itu barulah kita ambil bahan itu sebagai sampel, ya.
Nah, pengambilan sampel bahan itu tergantung dari kondisi bahan. Misalnya gini, kalau Anda mengambil bahan dari 10 kilo bahan, katakanlah Anda ambil berapa? Ya paling tidak 1 kilo. Dari 1 kilo itu nanti diambil 100 gram, misalnya seperti itu. 100 gram untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, dan itu 1 gram itu pun nanti biasanya juga diambil dihomogenkan dulu, baru diambil dengan di sampling secara tidak kita tentukan, ya kita ambil beberapa gitu ya bagian. Oke ya. Tuh. Nah, jadi hilang ini. Bentar ya. Nah, kok apa? Ya, saya tutup dulu, saya buka lagi nanti. Ternyata nggak muncul semua ini. Halo, bisa dilihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi kalau kita melakukan pengenceran, ya seperti ini, misalnya ini dari sampel yang sudah kamu mungkinkan, dan Anda cuplik sampel itu, misalnya Anda mengambil hanya 10 gram, ya. 10 gram itu setelah Anda campur, atau itu sudah Anda homogenkan, kemudian kita ambil 1 gram atau 1 mili. Kalau bahannya cairan, maka kita ambil 1 mili. Ya. Ada soalnya. Ya. Oke. Jadi dari sampel yang 10 gram, Anda ambil 1 gram atau 1 mili sampel. Di mana sebelumnya kita sudah siapkan larutan pengencer. Nah, larutan pengencer biasanya apa? Untuk di media reagen, larutan pengencer yang biasa digunakan, isinya apa ya? Anda pernah membaca larutan pengencer itu terdiri dari apa? Atau Anda bisa membuat larutan pengencer? Anda pernah dengar NaCl fisiologis? Pernah, Ibu. NaCl fisiologis itu komposisinya apa saja? Komposisi NaCl fisiologis atau bagaimana cara kita membuat NaCl fisiologis bisa ini ya.
bisa. Ada yang tahu apa itu NLPis? Dari anak sekian banyaknya, masa nggak ada yang tahu? NaCl fisiologis adalah Larutan garam, Ibu. larutan garam. 0,9. 0,9. Jadi larutan NaCl fisiologis adalah yang berisi 0,85 atau 0,9 gram yang dietkan dengan Aquades sampai 100 mili, ya. Tambahkan Aquades hingga 100 mili. Itu merupakan NaCl fisiologis. Kenapa kok disebut NaCl fisiologis? Kenapa kok disebut dengan NaCl fisiologis? Ada yang bisa menjawab? Mungkin karena ada campuran Aquadesnya, Bu. Aquades itu tadi sebagai pelarut, ya toh? Air atau Aquades itu kan sama toh. Aquades itu air yang didestilasi, mineral-mineral yang nggak dipakai dibuang, yang dibutuhkan tetap ada di situ, ya toh? Nah, itu ya sama, air dengan Aquades itu sama. Artinya apa itu? Kenapa kok disebut dengan NaCl fisiologis? Kalau saya membuat dengan air biasa, kira-kira boleh nggak? Gitu loh. Apakah harus dengan Aquades? Tadi komposisinya apa? NaCl 0,9%. 0,5 atau 0,85 atau 0,9 gram ditambah Aquades, ya, 100 mili. Nah, disebut fisiologis. Jadi larutan ini itu merupakan larutan isotonis. Ya, larutan isotonis itu apa? Coba. Larutan fisiologis itu merupakan larutan isotonis. Larutan yang menjaga tekanan osmosa, ya, pada bahan yang akan kita periksa. Jadi dia tekanan osmosa dari bahan, ya, bahan yang akan kita periksa itu terjaga. Ya, kalau dimasukkan ke dalam larutan NaCl fisiologis sampai 2 jam itu masih bertahan. Tapi kalau bahan kita masukkan ke air atau Aquades gitu, kalau tidak ada NaCl fisiologisnya, dia belum tentu belum tentu dia bertahan, ya. Tekanan osmosanya bisa hipo atau hiper, ya, seperti itu. Kalau airnya dari air yang daerah pantura atau daerah pantai, daerah pesisir, ya ada garamnya, bisa jadi dia hipertonis, seperti itu. Jadi cairan NaCl fisiologis atau cairan 0,85% NaCl-nya merupakan cairan yang tekanan osmosanya sama dengan cairan yang dari bahan yang akan kita periksa, atau tekanan osmosanya sama dengan sel yang akan kita periksa, ya, jumlah bakteri yang akan periksa. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan NaCl fisiologis, bagaimana, Bu? Boleh-boleh saja, tapi ini harus langsung dikerjakan, tidak lebih dari setengah jam. Misalnya Anda membuat pengenceran itu harus langsung dikerjakan. Tidak bisa ditunda. Saya ada kegiatan lupa misalnya. Itu didiamkan, kalau dengan NaCl fisiologis sampai 2 jam dia tidak masalah, ya. Jadi mikroba yang ada di situ dia tidak akan mati. Tapi kalau yang dengan Aquades biasa, ya, atau hipertonis atau hipotonis, ya dia akan mati, ya, seperti itu. Paham ya, di sini ya larutan NaCl fisiologis sebagai larutan pengencer. Paham? Nanti tak tanya nih, enggak? Paham, Ibu. Ya, oke. Setelah kita siapkan NaCl fisiologis, kita isikan, ya. Tolong kursor saya kelihatan?
Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan Bu. Kelihatan, Ibu. Kelihatan Ibu. Oke, kita isikan ke tabung yang kita kehendaki. Loh, Bu, harus berapa tabung? Tergantung dari kondisi bahan yang akan kita periksa. Kalau kita perkirakan dia sudah dari pagi, ya kemungkinan terbuka dan kontaminasi, kemungkinan ada bakteri, ya kemungkinan jumlah tabung yang akan kita periksa banyak, atau pengenceran yang kita lakukan itu banyak, ya seperti itu. Oke ya. Nah, kita mulai. Nah, kita ambil 1 mili atau 1 gram ya bahan yang akan kita periksa, kita masukkan ke 9 mili larutan NaCl fisiologis, 9 mili. Di sini ya. Nah, di sini 1/10 ya, 1 dalam volume semuanya per 10, jadi 1/10. 1/10 itu 10 pangkat min 1. Ya. Di sini paham? 1/10 Pak ditulis adalah 10 pangkat min 1. Paham ya? Nah, dengan pengenceran pertama ini merupakan pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian diambil 1 mili dari yang pertama tadi, diambil 1 mili, kemudian dimasukkan ke NaCl fisiologis 9 mili juga. Jadi di sini terjadi pengenceran lagi. Ya. Dari 10 pangkat min 1 ke 1/10 lagi, ya. Ya. Ke 1/10 lagi, jadi 1/10 kali 1/10 menjadi 1/100. Ya, menjadi 1/100 atau 10 pangkat min 2. Nah, perhatikan pengenceran ini bisa dimengerti, difahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, bisa ya. Nanti jangan sampai dari berapa orang ini 130 ya. Oke. Terus dari 10 pangkat min 2 gitu kita lakukan pengenceran lagi. Ya, sama. 1 mili, kemudian di sini sudah disiapkan 9 mili larutan fisiologis. Sehingga didapatkan 1/10 pangkat 3 atau 10 pangkat min 3. Jadi di sini min ya, 10 pangkat min 3 atau 1/1000-nya. Jadi dari 1/100 diambil 10 kalinya lagi atau dikalikan 1/10 lagi, jadi dikalikan ya, 1/100 dikalikan 1/10 jadinya 1/1000. Sehingga di sini 10 pangkat min 3. Demikian terus ya, demikian terus kita lakukan pengenceran. Nah, pengenceran ini harus sampai berapa, Bu? Misalnya, tergantung dari kira-kira kualitas bahan itu. Kalau kualitas bahan itu terlalu keruh, ya, terlalu lama, kemungkinan membusuk atau bagaimana, maka pengenceran yang dibuat juga bisa lebih tinggi. Karena kita berasumsi kemungkinan jumlah bakteri dari bahan itu banyak. Ya, untuk mempermudah perhitungan, maka harus kita lakukan pengenceran. Nah, semakin tinggi pengenceran, semakin sedikit atau semakin kecil konsentrasinya. Sampai di sini paham belum? Semakin tinggi atau semakin banyak pengencerannya, semakin kecil konsentrasinya atau semakin sedikit konsentrasinya. Paham ya? Ya, nah setelah kita buat pengenceran, maka kalau kita ingin tahu jumlah bakterinya, ini kita ambil 1 mili atau 100 mikrolit, ya 100 mikrolit itu 1/10 ya, atau 0,1 mili itu bisa kita hitung. Loh, Bu, ada alatnya? Alatnya ada, mikropipet ya. Sekarang 100 mikrolit dari sampel pertama, pengenceran pertama kita tuang ke sini, ya. Demikian juga ini taruh ke sini, 100 mikrolit semua. Setelah itu kita ratakan pada media. Di sini medianya sudah tersedia. Jadi ini metode permukaan. Sudah tersedia, sehingga setelah itu kita inkubasi.
Setelah kita inkubasi, jadi semuanya diratakan dulu ya. Setelah diratakan, diinkubasi. Setelah diinkubasi, kita lihat ternyata dari tabung pertama ke cawan bakteri pertama, jumlah bakterinya bagaimana? Semakin tinggi pengenceran, semakin kecil konsentrasi, semakin sedikit jumlah bakterinya. Semakin sedikit jumlah bakterinya, karena konsentrasinya semakin kecil. Ya, di sini. Oleh karena itu, untuk memudahkan perhitungan, kita lakukan pengenceran. Kalau misalnya tidak diencerkan, hanya ditambah sini sebagai pengencer saja, kemudian kita kultur, kita tanam untuk dihitung, maka ini tidak bisa untuk dihitung. Terlalu padat, nggak bisa dihitung, maka harus diencerkan. Jadi nanti yang ditanam ke media padat tidak harus pengenceran 1, 2, 3, enggak. Mungkin pengenceran 5 dan 6 saja yang kita tanam di media, itu diperbolehkan. Ya, karena nanti akan dihitung pengencerannya. Paham ya? Sampai di sini paham enggak? Paham, Ibu. Ya, karena ini dasar sekali. Kalau belum paham silahkan tanya. Oke. Setelah itu ya, nah kalau kita tadi dari contoh tadi, ya misalnya sampelnya 1 mili, larutan pengencer yang berupa NaCl fisiologis isinya dalam tabung itu 9 mili. Di dompet ya, kemudian yang faktor pengenceran ya atau konsentrasinya itu adalah ya tadi 1 ditambah 9 jadinya 10. Konsentrasinya 1/10 atau 10 pangkat min 1 itu adalah faktor pengenceran. Jadi 1/10 atau 10 pangkat 1 itu adalah faktor pengenceran. Paham? Paham. Sebentar ya, sebentar. Halo, maaf terganggu ya. Halo, halo bisa didengar? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, Bu. Oke, sebentar. Nah, ini untuk faktor pengenceran itu adalah 1/10 atau 10 pangkat min 1 itu merupakan faktor pengenceran. Karena nanti ada rumusnya, ya, karena ada rumusnya untuk apa itu faktor pengenceran. Kemudian pengenceran yang dibuat itu berasal dari 1/10 kali 1/10 menjadi 1/100 atau 10 pangkat min 2. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi kalau di Jlentrehke itu hitung-hitungannya begini. 1/10 kali 1/10 jadi 1/100. 1/100 kali 1/10 lagi jadi 1/1000 ya. 1/1000. Oke, begitu? Bisa difahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah ya, tadi pengenceran tadi. Oke.
Nah, kemudian apa ini begini lagi? Maaf ini. Sebentar ya. Kenapa ini? Ada yang sudah. Halo, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi dari pengenceran ini, ya, ini kemudian kita contohkan ini ya. Jadi kita sudah buat pengenceran, misalnya di sini yang kita siapkan 0,9. Nah, 0,9 itu berarti tidak ada 1 mili, maka yang kita ambil dari sampelnya ini adalah 0,1. Ya, 0,1 di sini totalnya adalah 1 mili. 1 mili di 0,1 per 1 mili adalah 10 pangkat min 1. Ya, jadi di sini yang disiapkan pengencernya adalah 0,9 mili. Sampel yang diambil adalah 0,1. Paham ya? Nah, kita buat pengenceran berikut terus. Kemudian yang kita tanam ke cawan Petri bukan dari 10 pangkat min 1, tapi 10 pangkat min berapa yang kita inginkan. Kalau di sini ternyata masih keruh, boleh saja sampai tinggi. Tabung yang terakhir. 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, dan 10 pangkat 7. Paham ya? Nah, ini kita ambil 0,1 mili. 0,1 mili atau 100 mikrolit. Ya, kita tanam ke sini dengan metode forpet atau metode tuang bisa ya, 1 mili juga 0,1 mili, ini juga 0,1 mili. Setelah kita ratakan, kemudian kita inkubasi. Nah, setelah kita inkubasi kita hitung ada pertumbuhan bakteri. Ya, di 10 pangkat min 4 isinya berapa, di 10 pangkat min 5 isinya berapa, dan 10 pangkat min 7 itu isinya berapa. Kita catat. Paham dan sampai di sini? Ya. Nah, setelah itu ya, untuk metode penanamannya ya, jadi metode penanaman itu yang ada di tabung ke cawan Petri itu ada 2 metode. Yaitu metode sebar, ya, disebar, split method ya, atau split plate. Jadi di sini sudah disiapkan media agar di dalam cawan Petri. Ya. Nah, setelah kita siapkan media yang sudah steril, kita tuangkan sampel yang akan kita periksa dan diratakan. Meratakannya boleh pakai triangle, boleh pakai hockey stick, boleh pakai L gitu ya. Kemudian diinkubasi. Nah, di sini kalau yang pakai metode serbar di permukaan, split plate, itu yang tumbuh bakterinya hanya ada di permukaan media. Ya, itu cirinya. Sedangkan kalau yang metode tuang, ya, jadi kita menuangkan sampel pada cawan Petri yang kosong. Ya, cawan Petri kosong. Kemudian kita tuang dengan media yang setelah dicairkan. Jadi posisinya hangat. Media ini hangat. Ya, agar-agar kalau posisi panas hangat, dia akan mencair. Ya. Nah, jadi
media hangat-hangat itu dituangkan, kemudian diratakan, digoyang, ya, digoyangkan supaya rata, kemudian diinkubasi. Nah, kalau pertumbuhan bakteri dengan metode tuang ini, maka koloninya bisa di dasar media, bisa di permukaan media, ya, karena metode tuang. Tapi kalau metode permukaan, koloni bakteri yang tumbuh hanya di permukaan media saja. Ya. Nah, mana yang lebih baik? Nah, dua-duanya baik, tetapi kalau yang pakai metode tuang ini tahan atau kamu terlalu panas medianya, sehingga bakterinya tidak tahan dan di sini akan mati bakterinya. Kalau bakterinya mati, nanti data yang kita peroleh tidak valid. Gitu ya. Tapi kalau yang metode permukaan itu lebih aman. Jadi sampel yang kita lihat ya diusahakan memang berasal dari sampel yang kita tanam. Dengan catatan media sebelumnya harus sudah benar-benar steril. Jadi tidak ada faktor kontaminasi dari media maupun peralatan. Nah, sampai di sini untuk metode penanaman, ada yang bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Ibu. Itu inkubasinya di suhu berapa dan seberapa lama ya, Bu? Sebaiknya. Oke. Untuk inkubasi, ya, untuk kultur pemeraman, inkubasi sebaiknya kalau kita lihat ingin bakteri yang patogen, ya kita suhu 37. Ya, suhu tubuh kita adalah suhu 37. Kalau kita patogen pada manusia, ya suhu tubuh manusia. Dan berapa lama? Nah, kalau bisa kita lihat biasanya kalau pertumbuhan 24 jam itu masih kecil-kecil. Belum begitu jelas, boleh diinkubasi lagi. Dengan catatan cawan petrinya tidak boleh dibuka. Hanya dilihat secara dari luar gitu aja, jangan dibuka. Ya, kita arahkan lagi, kita inkubasi lagi menjadi 2 kali 24 jam atau 48 jam. Maksimal 48 jam. Paham ya? Kalau sudah 2 hari, ya wajib dihitung, harus dihitung. Nah, Bu, kalau 24 jam sudah bisa dihitung dan besar-besar koloninya, ya silahkan dihitung. Ya. Tapi kalau koloninya masih kecil-kecil, ya bisa diinkubasi lagi 48 jam dihitung. Oke? Bisa difahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi dari metode penanaman ini ya itu menentukan nanti jumlah bakteri, karena kalau teknismu Anda terlalu panas medianya atau terlalu dibuka terlalu lebar, itu juga bisa terkontaminasi oleh bakteri yang ada di ruangan atau di alat. Ya, mungkin Anda cara mensterilkannya juga belum baik. Itu bisa mempengaruhi jumlah bakteri. Oke. Oh, belum tak slideshow ya. Kalau tidak bisa di slideshow, nggak usah di slideshow ya, nanti ini takutnya keluar masuk. Di sini begini bisa dilihat. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Ya, berikutnya adalah, nah ini rumus perhitungan total plate count atau hitung jumlah bakteri dengan metode pengenceran ya. Rumusnya begini, total mikroba ya sama dengan jumlah koloni bakteri per cawan Petri. Dalam satu cawan Petri itu kali seperfaktor pengenceran. Seperfaktor pengenceran. Ya. Nah, di sini faktor pengenceran adalah pengenceran yang digunakan. Pengenceran yang dikultur maksudnya sih, atau yang dikultur, yang ditanam, ya, yang ditanam. Nah, ini satuan dari
TPC, total plate count, itu CFU per mili atau CFU per gram. Jadi dari sampel 1 mili atau dari sampel 1 gram. Nah, CFU itu adalah colony for unit. Jadi koloni ya pada cawan Petri yang dibentuk dalam cawan Petri itu. Koloni per cawan Petri itu. Oke ya. Dari rumus ini ada yang ingin bertanya? Dari rumus ini ada yang ingin bertanya? Koloni for unit atau seperfaktor pengenceran, Anda paham? Masih bingung, Ibu. Masih bingung. Nah, perhatikan di sini. Seperfaktor pengenceran, faktor pengenceran ya adalah 1/10 atau 10 pangkat min 1 itu faktor pengenceran. Kalau di situ ada 1/, berarti 1 per ya 10. Pernya jadi 2. Sepernya jadi 2. 1 per 10. Ya. Jadi faktor pengenceran adalah 1/10 ini loh. Perhatikan. Paham ya? Kalau di situ tadi ya di sini faktor pengenceran yang kita pakai 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 itu berarti bagaimana cara menulisnya? Pecahan. 10 pangkat 1/10 pangkat 10 pangkat min 7 cara menulisnya 1/10 pangkat 7 ya. Jadi cara menulisnya 1/10 pangkat 7. Sepernya itu kalau ditulis dengan desimal itu min ya itu. Jadi 1/10 pangkat 7 itu adalah faktor pengenceran. Nah, di sini rumusnya kali 1 per faktor pengenceran. Jadi 1 berapa? 1/10 pangkat 7. Paham ya? Ya, kalau mungkin saya tuliskan di sini sih, ya, tak tulis kayak di sini. Ya, misalnya ini contoh tadi faktor pengencerannya, rumusnya ya, rumus tadi, ya, jumlah koloni, misalnya 57, ya, perhatikan. Ini sudah saya masukkan ke rumus ya, perhatikan. Koloni per cawan Petri, perhatikan, cawan Petri nomor 10 pangkat min 7. Ya, kali 1 per ya toh, faktor pengencerannya berapa? 1/10 pangkat 7. Paham ya? Pangkat 7. Jadi 1/10 pangkat 7. Ya, atau mungkin kalau ditulis sing rodok penak iku piye ya? Nah, 57 kali 1, nah sebentar. Tapi di sini tak gerak ini. Terus di sini ada begini. Maaf. Yang ini ada ini klik. Di sini kliknya banyak ini ya. Bentar. Nah, maksudnya begini, ya. Terus di bawahnya ini perhatikan ya, 1/10 pangkat 7. Paham? Ini 7-nya kurung ya. Paham ini? Paham di sini? Paham, Ibu. Paham ya. Nah, ini kalau kita
apa? Ini kan gimana nih? Nah, ini kan aja. Baik. Oke. Nah, sama dengan ya, itu kan 57 kali 10 seper dibagi seper menjadi naik kan ya, naik toh, seper itu jadi seper kan berarti kan naik ya, ya toh nak? Iya, Bu. Per kan berarti naik 10 pangkat 7 ya, mainnya hilang ya, sehingga di sini sama dengan 57. Nah, nolnya 7 itu berarti berapa? 0,223 titik 223. Nah, 570 juta sel. Nah, paham? Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Jadi kalau saya ya, misalnya ini di sini saya contohkan tadi 57 ya, di 10 pangkat 7 tadi. Kalau di sini 2 ya boleh. Oke, misalnya saya ini kan di sini 2, tinggal di sini 2. Ya, 2 koloni ya. Di sini misalnya juga 2 koloni. 2 koloni boleh saja. Oh, Bu, yang 10 pangkat 7 itu 2 koloni. Artinya di situ tidak 500 tetapi 2 kali 10 pangkat 7 atau 20 juta. Di pengenceran yang ke-7 ini kalau dihitung senyatanya itu 20 juta. Tapi perhatikan, ini dalam 0,1 mili. 0,1 mili itu berapa mikrolit? 100, Ibu. 100 100 mikrolit. Nah, kalau 100 mikrolit itu dijadikan 1 mili harus dikalikan berapa? Dikali 100. Oh, 1000. Dikali 1000. 0,1 mili itu 100 mikrolit. Untuk menjadi 1 mili itu 1000. Harus dikalikan berapa? 1000. Kok dikalikan 1000? 10. 10. Dikalikan 10. Wong 100 supaya menjadi 1000 harus dikalikan 10. Harus dikalikan 10 kalinya misalnya. Ya. Nah, ini untuk yang di 10 pangkat 7 saja tadi. Tapi yang ditanam adalah 100 mikrolit. Padahal yang kita minta adalah 1 mili. Ya, maka harus dikalikan 10. Jadi berapa? Ya 200 juta. Paham? Jadi untuk di sini kalau kita hitung semestinya dengan pengencerannya di Jelentrehke itu 200 juta sel. Loh, Bu, sel kok sama dengan koloni? Ya, satu sel kalau kita tempelkan di dalam media, itu nanti dia setelah diramkan akan membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 berikutnya. Ya, N pangkat 2 atau 2N ya. Terus sampai membentuk kumpulan dan dia membentuk koloni. Itu berasal dari satu sel. Koloni adalah kumpulan sel. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, jadi ini tadi yang kita hitung ya, ini tadi cara melakukan penanamannya. Terus ini kita rumus hitung tadi ya. Kemudian tadi untuk menghitung jumlah koloni itu yang bagus adalah 30 sampai 300. Tapi namun demikian itu belum dikalikan dengan faktor pengencerannya. Tapi kalau kita kalikan dengan faktor pengencerannya ya jelas lebih banyak. Ya, sebetulnya berapapun jumlah bakterinya
dan setelah kita kalikan dengan faktor pengenceran, itulah jumlah bakteri yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi jumlah sel yang ada di dalam cawan Petri itu, ya, Bu, kalau misalnya ini 10 pangkat 6, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, terus yang dipakai berapa? Yang dipakai mau 10 pangkat 7 saja boleh. Ya, ini untuk memperjelas. Oh ya, tumbuhnya ini bisa dihitung atau tidak bisa hitung. Kalau di sini bisa dihitung, ya sudah. Ya, ini 2 kali 10 pangkat 7. Tapi ini 100 mikrolit. Kalau 1 mili berarti harus dikalikan 10. Ya toh? Jadi 10 kali 10 pangkat 7 atau 20 kali 10 pangkat 7. Seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Itu sudah menandakan jumlah bakteri yang ada pada sampel bahan itu. Ya. Nah, ini tadi perhitungannya. Nah, terus bagaimana, Bu, kalau tidak memenuhi ya? Misalnya, bila jumlah koloni kurang dari 30 akan menghasilkan perhitungan yang kurang teliti. Namun demikian, kalau sudah dikalikan dengan faktor pengenceran, itu sebetulnya sudah menandakan jumlah bakterinya. Gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalau koloninya tumbuh satu-satu ya dihitung jumlah bakterinya. Tapi kalau satu tapi berjejeran bergandeng-gandeng, maka itu hitung satu koloni. Kalau satu tumbuh tapi bergabung, jejer-jejer, jendrek-jendrek, tapi dia berderet, bergabung ya, jadi satu, itu dihitung satu koloni. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda disuruh membuat pengenceran, ya, tolong buat pengenceran di mana pengenceran yang sudah diketahui adalah seperti ini misalnya, dengan pengenceran yang dibutuhkan sampai 10 pangkat 5, ya. Tapi dari 10 pangkat 2, maka berapa volume yang harus diambil? Itu Anda bisa hitung dengan rumus N1V1. Ya. Nah, rumus 1V1 tadi, perhatikan ini ya. Ya, N1V1 ini tadi ya. V2 yang kita ambil berapa kita belum tahu. N1, N2 yang kita inginkan adalah pengenceran 10 pangkat min 5. Volume yang kita inginkan adalah 5 mili. Ya. Nah, berapa volume V1 yang harus kita ambil untuk mendapatkan pengenceran yang 10 pangkat min 5. Paham ya? Nah, jawabannya ya tinggal Anda masukkan. Ini N1-nya 10 pangkat min 3 kali V1. Perhatikan ini, tolong. Nanti kalau ada ujian nggak bisa, awas ya. Terus N2-nya 10 pangkat min 5. Ya, N itu konsentrasi. Ya, 10 pangkat min 5 itu konsentrasinya. Dan volume yang kita buat adalah 5 mili. Ya. Nah, di sini V1 10 pangkat min itu kan dihilangkan 10-nya, sama saja min 5 ditambah 3 ya. Jadinya utang 2 ya, 10 pangkat min 2 kalikan 5. Jadi 5 per 100. Ya, 5 per 100 itu berapa? 5 dibagi 100, 0,05 mili. Jadi volume dari N1 yang harus ambil adalah 0,05 mili. Dan media yang harus ditambahkan, media pengencernya adalah 4,95 mili. Ya. 4,95 mili. 0,05 per 5 ya. Kali 5 mili atau 5.000 ya. Jadinya 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2. Oke, sampai di sini ada yang bertanya cara mencari membuat pengenceran?
Halo? Sudah jelas belum? Belum. Belum. Nah, jadi caranya saya ulangi lagi bahwa kalau kita menghitung jumlah bakteri pada suatu bahan, misalnya kamu pengen mengetahui bakteri pada apa, silahkan. Silahkan ingin apa pada apa. Oh, kamu ingin tahu pada ini apa itu tauco misalnya ya. Mungkin nggak tauco itu ada bakterinya. Oh, ada. Berapa mili atau berapa gram yang Anda ambil? Ya, boleh. Karena tauco itu ada kelompok bagian-bagian yang kasar, maka itu tauco harus di blender dulu. Apakah bakterinya ada di dalam kacang-kacangnya atau di luar, kita nggak tahu, maka harus di blender dulu. Caranya gimana? Ya kita ambil, kita kembali ke sini, ya kita kembali ke sini. Yang besar aja dulu ya, kembali ke sini. Lalu perhatikan, ya ambil 1 gram, ya kemudian ditaruh ke sini 9 mili, ya atau di sininya Anda harus blender dulu, ya di blender tanpa ditambah air. Itu dihancurkan dulu, gitu ya, karena ada cair, ada yang kasar. Setelah itu diambil 1 mili baru dibuat pengenceran. Paham ya? Setelah Anda buat pengenceran, tidak semuanya ini ditanam, tapi yang Anda tanam ini, bagian ini saja. Ya, 3 yang terakhir atau 2 yang terakhir atau 1 yang terakhir boleh. Oh, saya nggak punya media, hanya ada 1. Kalau saya tanam di pengenceran terakhir, boleh saja, asalkan kamu yakin. Oh, mesti di sini ada bakterinya. Karena kalau terlalu panjang juga, perhatikan, kalau terlalu tinggi, terlalu banyak pengencerannya, kemungkinan semakin sedikit, ya, sepertinya tidak tumbuh, tapi sebetulnya dia tumbuh. Nah, jadi diharapkan ditanam 2-3 yang terakhir yang memenuhi syarat, ya seperti itu. Paham ya? Nah, koloni-koloni yang tumbuh itu Anda catat, oh di sini tadi misalnya 30 atau 35 atau 50 di pengenceran 10 pangkat 6. Tinggal kamu masukkan. Ini kan rumusnya nih. Ya, tinggal kamu masukkan, ya. Nanti pengencerannya berapa? Katakanlah seperti itu. Maaf, jumlah bakterinya berapa? Tadi saya contohkan yang ada di sini ya. Ya, di sini ya. Saya contohkan ya. Biar kamu paham. Ya. Jadi dari ini yang tumbuh ini, misalnya begini aja. Dari cawan Petri. CP ini cawan Petri ya. Cawan Petri yang pertama itu misalnya pengencerannya ada 10 pangkat min berapa tadi? 10 pangkat min 3, Ibu. Enggak, min 5. Tadi lu di atas tadi. Ya. Terus cawan Petri kedua itu isinya misalnya ada 40. 10 pangkat min 6 ya tadi ya. Terus cawan Petri ketiga yang kamu tanam tadi 10 pangkat min 7 ya. Nah, ini dirumuskan, ya, dirumus. Ternyata yang tumbuh misalnya ada 379 koloni. Ya. Paham? Terus yang di sini yang tumbuh hanya 76 koloni. Ya. Terus yang di sini ya, yang tumbuh 38 koloni.
Paham ya? Jadi ini cawan Petri pertama tadi yang kita kultur ini loh. Perhatikan ini. Perhatikan. Ini cawan Petri yang pertama, cawan Petri kedua, cawan Petri ketiga. Paham ya? Ini harus dihitung nih berapa sih jumlah bakteri dari bahan yang kita lakukan pengamatan dengan pengenceran ini. Maka setelah kita kultur dia tumbuh koloni ini. 379 koloni. Maka berapa jumlah bakterinya ini? Ya. Berapa jumlah bakterinya? Nah, caranya gimana? Boleh kamu langsung ke 10 pangkat 7, boleh di total. Kalau mau di total, ya, kalau mau di total, ini total ya. Total berarti harus dijumlahkan, ya. 300 berapa? 79, ya. Terus ditambah 76, ditambah 38. Totalnya berapa, Nok? Tolong hitung. 4. Yuk dihitung sih. 493. Ke 493. Ditambah 76 ditambah 38. 493. Ya. 493. Ya. Ya, Iya, Ibu. 493. Dan faktor pengenceran yang digunakan adalah pengenceran yang tertinggi. Itu Anda nanti baca ya. Faktor yang dipakai adalah karena apa? Pada 10 pangkat min 7 itu masih tumbuh, berarti kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7. Ya. 10 pangkat 7. Gitu ya, 10 pangkat 7. Atau ya, kita tarik ke sini. 10 pangkat berapa titiknya? Berapa nolnya? 0, ya toh? 0. Lagi. 4, Lagi, Bu. 5, 6. Oke. Titik, ya toh? Titik. Nah, terus ini nggak mungkin nih titik. Nah, di sini berarti jumlah bakterinya sekian. Paham? Berapa ini? 4 berapa? Miliar. 493. Loh, enggak. 4 miliar 93 juta. Maaf, oh ya, salah. Titiknya salah ya, Nok ya. Berapa? 493 juta ya. Ini. Paham ya? Nah, itu tadi yang di ini dalam per 0,1 mili per ya. Padahal rumusnya adalah untuk 1 mili per mili atau per gram. Untuk menjadi 1 mili harus diapakan? Dikali 10. Dikali 10. Nah, menjadi 1 mili maka dikalikan ke 10. Ya. Tinggal dikalikan 10 berarti berapa? Ya. Oke. Ya, itu. Nah, kalau seperti ini berarti
berarti Anda tulis 4 berapa? Tambah nolnya ya. Ya. 4.930.000. Enggak toh, kalikan tambah nolnya. Betul? Iya, nolnya Ibu, jadi 7, Ibu. 0,000. Nah, iya toh? Nah, sekarang Iya, Bu. kita desimalkan. Desimalkan maksudnya di koma. Ya. 2 angka di belakang koma. Kalau di angka di belakang koma 4,93 kali nolnya berapa? 10 pangkat tuh 7. 7. Ya, seperti itu. Ini kita ada. Oh, ada yang di atas ya. Oh, ini. Di atas, kalau di atas kan ini 10 pangkat tuh 7. Paham ya? Jadi jumlah bakteri ini dalam sampel tadi ini ya, kalau kita hitung sekian. Ini untuk menghitung jumlah bakteri ya per mili. Nah, atau per gram. Ya, atau per gram. Ya. Untuk menghitung jumlah bakteri, paham? Paham, Ibu. Ya. Paham, Bu. Nah, itu untuk menghitung jumlah bakteri, sedangkan untuk membuat pengenceran, itu caranya seperti ini tadi. Paham? Loh, Bu, kalau loncat, ini kan loncat ini. Ya, ini kan loncat. Ya. Jadi dicontohkan loncat ini dari 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 ya. Ya, 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 5. Loncat 2. Maka ini volume yang dimasukkan juga 4,95. Ya. 4,95 toh ini toh. Coba nih, 4,95. Ini kalau kita contohkan lagi 0,05 gitu. Terus dibagi berapa? 5 ya. 5 itu 5 mili ya. 5 mili. No? Nah, 5 mili. 5 mili. Kalau kita jadikan mikrolit ini dikalikan 1000 berapa? 5, ya. 5 mikrolit terus dikalikan 1000 berapa? 5.000. 5.000. Paham ya? Ya enggak? Ya toh? Atau di sini 10 pangkat berapa? Itu kan 10 pangkat 3. Oke? Paham ya? Ini tadi cara menghitungnya juga sama ya, 3. Nah, sekarang kita aplikasikan contoh untuk menghitung. Ya, menghitung jumlah bakteri. Nah, ini ada ya makanan misalnya cincau ya, cincau. Suruh menghitung jumlah bakterinya, E. coli dan coliform. Nah, kalau kita disuruh menghitung jumlah bakteri yang sudah khas karakternya bisa. Maka kita gunakan media yang selektif untuk coliform dan E. coli. Nah, tadi kita menggunakan Na atau PCA, petrol agar. Bakteri gram positif dan gram negatif dia mau tumbuh. Kalau ini hanya gram negatif saja yang tumbuh, karena E. coli dan coliform adalah gram negatif. Nah, maka harus Anda cari. Kalau kita ambil 0,1 gram diencerkan dengan sekian, kemudian dibuat pengenceran, ya, berapa jumlah koloni yang tumbuh, ya. Nah, ini dicontohkan
Oke. Misalnya ini pengencerannya tadi kan 10 pangkat min 2. Ya. Faktor pengencerannya kan berarti 1/10 ya, pangkat 2 atau 1/100-nya. Paham ya? Nah, ternyata koloni yang warnanya ungu itu adalah E. coli itu 35. Berarti koloni yang warnanya ungu berapa? 35 kali 10 pangkat min 2 atau 35 kali 100 ya, 3.500 koloni atau sel per milinya ya, seperti itu. Nah, misalnya dicontohkan ternyata koloni yang warnanya pink coliform itu 75 kali superfaktor pengenceran, 75 kali faktor 10 pangkat min 2 ya. Di sini jadikan sama ya, dikalikan kali 10 pangkat 2 berarti 7.500 koloni atau sel per gramnya atau per milinya. Sampai di sini paham? Bisa diterima? Ya. Nah, media yang kita gunakan adalah media platon agar atau Na. Itu yang secara umum. Tapi kalau yang secara khusus, ini tadi pakai media CCA. Karena kita ingin tahu E. coli dan coliform. Paham ya? Ini kok sampai di sini ya? Sebentar, ini kemarin ada yang lari nih. Tak cut, harusnya ini di sini. Maaf di sini. Nah, jadi ini kita butuh media PCA atau Na, ya, kita buat larutan, kemudian kita buat koloni-koloni. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Ini tadi contoh bakteri yang kita ingin hitung pada cincau. Oh, permintaan E. coli dan coliformnya bisa. Kita menggunakan media CCA. Tapi kalau tidak ada permintaan E. coli dan coliform, kita menggunakan media PCA, platon agar, atau media nutrien agar, PLIP. Petri atau metode tuang yang nutrien agar. Ya, ada yang bertanya? Silahkan bertanya. Ibu izin bertanya. Ya. Dari dua metode penanaman ini kan ada cara sebar sama cara tuang. Ya. Nah, untuk cara tuang sendiri kan sampelnya kan dicampur sama media kan ya Bu ya? Sampelnya dulu. Iya, sampelnya dulu baru dicampur ke media. Itu kalau boleh tahu lebih akurat pakai metode cara sebar atau yang cara tuang, Ibu? Kalau saya cara sebar. Kenapa? Karena medianya di sini sudah dingin. Ya, medianya sudah dingin dan harus steril. Medianya, kontrol media harus steril dulu. Jadi kamu membuat media dan memang betul-betul steril. Semua alat yang digunakan tentunya sudah steril juga. Ya, maksudnya tabung reaksi steril, NaCl fisiologi juga steril, mikropipet juga steril, tipnya itu steril, semuanya steril. Oke ya. Nah, itu kalau sudah Anda siapkan media yang sudah steril, ya, maka tinggal dari pengenceran-pengenceran tadi Anda letakkan di permukaan media yang sudah jadi, yang sudah steril. Terus diratakan. Jadi di sini diharapkan bakteri yang berasal dari sampel. Paham ya? Nanti yang tumbuh adalah di permukaan media. Itu kemungkinan akan lebih valid dengan catatan teknis kerjamu bagus. Tidak ada kontaminasi. Jadi meminimalkan kontaminasi. Caranya bagaimana? Semua alat disterilkan, semua media harus sudah posisi steril, kerja Anda dan posisinya steril juga. Maksudnya tidak boleh dibuka lama-lama, nggak boleh, harus cepat kerjanya. Nah, kalau yang metode tuang ini, sampel dituang dulu ke saluran Petri yang sudah steril tentunya, kosong steril, ya. Terus kamu sudah menyiapkan media
Nah, media padat itu kan kalau supaya cair harus dipanaskan, ya toh? Nah, untuk dituangkan ini kondisinya panas. Kalau Anda tidak cek suhunya, nah, untuk ngecek itu harus kita buka tutup, nah itu malah tambah steril, tambah kontaminasi. Ya, jadi kalau kontrolnya kalau pipi media itu kamu letakkan di pipi itu kepanasan, berarti medianya sudah masih panas. Jangan dengan telapak tangan, kok telapak tangan resistensi terhadap suhu panas orang beda-beda. Kalau Bu Sinto panas ya dicekel karena sudah gawian biasa masak panas ya diangkat baik. Kayaknya sudah dingin tapi medianya ternyata masih panas ya nggak bisa. Tapi kalau pipi itu sensitif sekali. Kalau pipi itu masih kepanasan ya berarti itu sudah masih panas. Gitu loh. Paham ya? Nah, terus dituang ke sini. Kalau ternyata medianya masih panas, bakteri yang ada di sampel tadi kira-kira bisa kemungkinan ada yang mati nggak? Nggak tahan terhadap panas? Kemungkinan mati nggak? Mati ya? Ada yang mati. Ya. Mungkin harusnya tumbuhnya itu 50, ya ada yang mati menjadi 30 saja misalnya. Jadi dia tidak valid. Ya, itu karena medianya terlalu panas. Dan pertumbuhannya kadang-kadang di dalam media. Kadang-kadang di dalam media itu pertumbuhan nggak bisa gede. Tidak seperti di permukaan. Kalau di permukaan itu dia menonjolnya kelihatan. Tapi kalau di dalam itu dia hanya seperti titik-titik, tapi padahal dia adalah bakteri. Karena kecil sehingga tidak terbaca. Paham ya? Oke, jadi yang lebih efektif mana ya? Kalau saya cenderung pilih yang segar. Karena apa? Tadi faktor resikonya lebih sedikit dari penuangan media karena medianya sudah dingin. Ya, tinggal cara kerjamu dituntut harus steril, ya, gitu. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Ibu izin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan 1 mili sampel itu ditambahkan ke dalam 9 mili NaCl fisiologi. Nah, seandainya 1,5 atau 2 ml sampel ditambahkan dalam 9 mili NaCl fisiologi itu bisa atau tidak, Ibu? Berpengaruh atau tidak? Sekarang perbandingan antara 1,25 dengan 9 itu jadinya berapa? 1,25 mili tadi ya. Sampel, iya. 1,5, Ibu. Iya sih 1,5. Terus pengencermu yang harus kamu siapkan berarti berapa? 8,5. 85 totalnya 10. Ya toh? Totalnya 10. Kalau 1,5 per 10 itu berarti pengencerannya berapa? Bisa nggak? Perbandingan antara sampel dan total volume berapa itu? 1,5 dibagi 10, iya. 0,15. Loh, mau 1,5 dibagi 10 kok. 0,5 itu berarti berapa kalau dipecahkan dengan pengangkatan itu? Berapa? 1/2. 1/2. Terus kamu mau mengambil lagi berapa coba pengencerannya? Enggak bisa. Jadi begini, kita kalau membuat pengenceran, kita harus siapkan parutan pengencernya itu juga sesuai dengan perbandingan dari jumlah antara sampel dan total pengenceran. Misalnya nih, ya, ini contoh ya, saya kasih contoh lagi, bentar di bawah sekian, nanti kita contoh. Nah, ini contoh nih. Misalnya sampelnya 0,5. Ya, 0,5. Ini sampel. Berarti kamu harus siapkan larutan pengencernya berapa? 9,5. Apakah
Apakah harus 9,5? Bisa apa saja supaya perbandingannya itu adalah 10. Supaya perbandingannya itu adalah 10. Perbandingannya supaya jadi 10 berapa? 4,5 mili. Ya enggak? Perbandingan 0,5 ditambah 4,5 berapa coba? Perbandingannya 0,5 dibagi total volumenya berapa? 5 mili. Ya enggak? Ya toh? Jadinya berapa di sini? Dikalikan 10 jadi 1/10. Ya enggak? Ya enggak? Aduh. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, kamu harus pintar ini matematikanya. Ya. Oke ya. Jadi larutan pengencer, total volume larutan pengencer itu 1/10. Pokoknya 10 kalinya. Oke ya. Nah, kalau misalnya begini, contoh lagi. Tersedia 25 mili larutan pengencer. Berarti sampelnya berapa? Ya. Harus diambil. Coba, berapa? Larutan pengencernya itu 25. Jadi perbandingan antara sampel dan larutan pengencer itu adalah 1/10-nya. Sampelnya yang diambil berapa? 2,5. Pengencernya itu semuanya 25. Total pengencernya semuanya ya, jadi total pengenceran ya, total apa ya, perbandingan antara sampel dan larutan pengencer semuanya 25 mili. Berarti di sini berapa sampel yang harus diambil? 0,25 mili atau gram, ya toh? Terus itu harus ditambah NaCl fisiologis, ya, larutan pengencernya berapa berarti? 24,75. 24,75. Nah, kenapa demikian? Ya, 0,25 dibagi dengan 25 mili sama dengan berapa? 1/10. Sama dengan berapa? 1/10. 10 toh, kode-kode dikalikan 100 nek ning kono. Kalikan 100 apa kalikan 10 iki? Kalikan 100. Iya. 100, Bu. 100, Bu. Kalikan 100. Berarti pada pengenceran ini sudah di awal sudah pengencerannya 1/100 atau 10 pangkat min 2. Kalau kamu ambil lagi jadi 10 pangkat min 2 lagi, jadi
10 pangkat min 4. Jadi kamu siapkan setiap tabung berisi 24,75 mili. Ya, kemudian sampel yang kamu ambil adalah 0,25 mili. Paham ya? Sampai di sini? Ya, jadi faktor pengencerannya adalah 10 pangkat 2. Nanti kalau mau buat kayak gitu lagi, pengenceran berikutnya berapa? Lagi. Ya, yang berikutnya berarti pangkat 4. Paham? Jadi loncat-loncat. Mau urut bagaimana? Ya berarti jumlah yang diambil lebih kecil. Dan juga lebih kecil lagi. Bisa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ibu. Bisa. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya, saya kasih PR ya. Kamu di grup sudah ada atau di ini apa namanya? Classroom sudah ada ya? Classroom ada ya? Ya, nanti saya masukkan ke Classroom, nanti kamu buka Classroom. Oke ya? Baik, Bu. Oke. Untuk absensi hari ini ada 157, 156. Ya, silahkan nanti dikirim ke Classroom. Ya, rekapan dikirim ke Classroom. Cipen atau Komteng? Baik, Ibu. Oke ya, jadi itu. Ya. Kalau tidak ada yang tanya, saya kira cukup pertemuan hari ini. Ya. Total mahasiswa ada berapa? 160. 163, Ibu. Total. 63 nanti yang nggak masuk silahkan tidak usah ikut, tidak usah mengerjakan PR. Ya, siapa tahu diri. Itu kan 157. Ada 6 anak. Ya, dan 6 anak tidak boleh kerjakan PR. Oke ya? Baik, Ibu. Ya. Saya rasa cukup dari saya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya.